Negeri Kartoharjo. Magetan ini dalam upaya untuk mengemban amanah, yaitu mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SMK Negeri Kartoharjo. Selama 1 bulan saya mengamati, melakukan observasi di SMK Negeri Kartoharjo ini. Sebenarnya sekolah ini sangat berpotensi sekali untuk maju. Jadi punya potensi untuk maju yang sangat luar biasa, terutama siswa-siswinya yang ada di sini. Kebetulan kondisi geografis, kondisi ekonomis yang ada di Kartoharjo ini hampir sama dengan yang ada di tempat asal mula saya, yaitu di SMK Negeri Purwosari Bojonegoro. Nah, atas dasar ini maka saya punya suatu motivasi, semangat, dan tekad membawa SMK Negeri Kartoharjo ini menjadi sekolah yang berbudaya industri, sesuai apa yang sudah dituliskan di visi misinya SMK Negeri Kartoharjo. Nah, ternyata di SMK Negeri Kartoharjo, setelah saya berbincang-bincang dengan manajemen, dengan BKK, setelah pandemi ini belum ada sama sekali industri yang melakukan rekrutmen atau memberikan sosialisasi kepada calon-calon lulusan yang ada di SMK Negeri Kartoharjo. Nah, kebetulan dengan basic saya yang ada di Bojonegoro sebagai ketua forum Bursa Kerja Khusus SMK di Kabupaten Bojonegoro, banyak sekali mitra-mitra industri yang ingin berkenalan, ingin hadir mengisi nuansa-nuansa baru yang ada di SMK kami yang baru, yaitu di SMK Negeri Kartoharjo. Alhamdulillah, dengan tekad misi saya yang saya bawa ke SMK Negeri Kartoharjo ini, semua stockholder, semua pimpinan maupun baik dari dinas maupun dari cabang dinas, semuanya mensupport tentang misi dan misi yang saya bawa ke SMK Negeri Kartoharjo. Salah satunya adalah menggandeng industri-industri yang sudah bekerjasama dengan saya di Bojonegoro ke SMK Negeri Kartoharjo. Dan alhamdulillah kemarin teman-teman sudah kita ajak ke pabrik untuk menyaksikan langsung apakah betul industri yang saya bawa ini adalah industri yang manufaktur nyata. Ternyata alhamdulillah mereka sangat tertarik, mereka sangat kagum dengan apa yang ada di pabrik-pabrik atau industri yang akan saya bawa ke Kartoharjo. Nah, alhamdulillah di tanggal 10 Januari mengawali awal tahun di tahun 2023, industri sudah masuk ke SMK Negeri Kartoharjo, dan hari ini melaksanakan rekrutmen di aula SMK Negeri Kartoharjo dengan jumlah peserta yang di luar prediksi saya. Hari ini yang terdaftar sebagai peserta itu ada kurang lebih sekitar 250-an dari berbagai SMA, SMK yang ada di sekitar Kartoharjo. Jadi tidak hanya anak-anak dari SMK kami sendiri, tetapi pesertanya berasal dari SMK-SMK atau SMA yang ada di Kabupaten Magetan sekitar kita. Bahkan ada yang dari Bojonegoro datang ke sini karena mungkin dia tahu story saya, karena story saya ya tidak jauh dari informasi pekerjaan untuk anak-anak khususnya SMK itu. Dan tidak menutup kemungkinan minggu berikutnya akan datang lagi, minggu berikutnya akan datang lagi, dan ini insya Allah sudah 5 perusahaan yang sudah menyatakan siap hadir di SMK Negeri Kartoharjo. Tidak hanya itu, kami pun selain mempersiapkan lulusan dengan dunia kerja, kami juga menyiapkan anak-anak dengan dunia kewirausahaannya. Dan insya Allah minggu ini perusahaan yang bergerak dalam kewirausahaan dari Bogor akan hadir di SMK Negeri Kartoharjo untuk memberikan sosialisasi terkait dengan bidang kewirausahaan, yaitu pembuatan sabun atau deterjen yang akan kita produksi 2 bimbingan beliau di kampus 2
Jadi pusatnya nanti produksinya di kampus 2. Jadi anak-anak tidak hanya memproduksi, hanya membuat saja, tetapi anak-anak juga harus pandai untuk memasarkan. Sehingga harapannya mereka lulus tidak hanya jadi karyawan atau nyun sewu buruh pabrik, tetapi anak-anak juga menjadi seorang wirausahawan sesuai dengan harapan dari Bapak Dirjen di Jakarta. Demikian dari kami. Kalau dukungan yang ditunggu itu dukungan dari pihak mana saja, dari siapa saja? Untuk dalam upaya untuk mensukseskan program-program yang saya bawa di SMK Kartoharjo, kami sangat berharap dukungan dari yang utama itu dari orang tua siswa. Orang tua siswa karena apa? Orang tua siswa lah yang akan memberikan motivasi, meyakinkan anaknya untuk bekerja setelah lulus. Nyun sewu, di sini anak-anaknya motivasi kerjanya masih rendah. Jadi ini tugas saya yang sangat berat di SMK Kartoharjo, membangun lagi dari nol seperti yang ada di Bojonegoro dulu. Alhamdulillah di Bojonegoro sudah tercipta bahwasanya di sekolah kami itu lulus tidak bekerja malu. Di sana sudah seperti itu, dan insya Allah dengan dukungan doa dari pihak manapun, orang tua, dari cabang dinas, dari Bapak Ibu guru dan komite sekolah serta masyarakat-masyarakat dari berbagai elemen ini yang harus yang harapannya bisa mendukung program ini, karena ini juga untuk kebaikan anak, untuk meraih masa depannya. Artinya masih ada setelah lulus sekolah langsung berumah tangga gitu, masih cukup besar ya di sini masih cukup besar. Pemahaman itu Masih cukup besar. Masih cukup besar. Dan ini insya Allah akan saya bersama dengan teman-teman akan saya kikis sedikit demi sedikit persepsi-persepsi seperti itu di Kartoharjo, sehingga anak-anak setelah lulus harus paling tidak harus mandiri dulu untuk mencapai rumah tangga itu. Kerjasama dengan yang industri gerobokan itu seperti apa, bisa diceritakan dulu? Ya, gini. Alhamdulillah kemarin sekolah pada tanggal 5 Januari 2023 sekolah sudah menjalin hubungan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk MOU dengan perusahaan yaitu PT Pungkok Indonesia One yang berada di daerah Grobogan, Jawa Tengah. PT Pungkok Indonesia One ini bergerak dalam bidang manufaktur pembuatan tas bermerek yang diekspor ke Eropa, ke Amerika. Salah satunya mereknya adalah Adidas, Reebok, Under Armour, seperti itu. Nah, bentuk kerjasamanya dengan PT Pungkok Indonesia One Grobogan ini adalah dalam bentuk kerjasama di bidang rekrutmen calon karyawan. Jadi kita diharapkan menyiapkan calon-calon karyawan yang siap kerja, terampil, dan berattitude baik untuk siap ditempatkan di industri yaitu PT Pungkok Indonesia One Grobogan setelah lulus nanti. Ini berapa yang ikut, Pak? Ini kurang lebih ada sekitar 250 karena saya tidak pasti karena ternyata banyak antusias atau terlalu tingginya antusias peserta anak-anak itu, terutama alumni, banyak yang hadir tidak melalui mengisi link pendaftarannya tetapi langsung hadir. Jadi yang mengisi link itu ada sekitar kurang lebih 250 peserta dari berbagai sekolah baik SMA SMK yang ada di sekitar wilayah Magetan. Artinya nggak cuma siswa SMA sini? Bukan. Pak, untuk ke depan ini planning atau rencana ke depan seperti apa dengan perusahaan ini, Pak? Mungkin ada kerjasama dengan mensupport di bidang pendidikan dengan memberikan mungkin bantuan untuk praktek alat kerja, atau mungkin ada juga kurikulum yang khusus sehingga lulusan sini nanti bisa prioritas masuk ke perusahaan tersebut gitu. Ya, ini untuk kedepannya nanti memang kemarin kita pernah diajak ngomong sama HRD-nya, manajer HRG-nya. Kita ditanya apakah kita punya jurusan tata busana atau tidak, karena kita belum punya jurusan tata busana. Sebenarnya kalau kita punya jurusan tata busana itu kemungkinan ada alat-alat yang mungkin sudah tidak dipakai, mungkin kurang modern teknologinya, itu biasanya dihibahkan atau dibantukan ke sekolah-sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler menjahit.
seperti itu. Artinya nanti mungkin dengan menunjang itu mungkin selain membuka jurusan atau mungkin ada ekstrakurikuler terkait hal itu gitu. Nah nanti gini, karena ini baru pertama kali, saya jadi ingin tahu dulu bagaimana motivasi, bagaimana gregetnya anak sini dulu. Kalau memang nanti antusias anak itu tinggi untuk masuk ke sana, tidak untuk kemungkinan saya akan membuka jurusan membuka ekstrakurikuler menjahit. Kalau jurusan kemungkinan belum, tapi kalau ekstrakurikuler menjahit kemungkinan masih bisa. Artinya bertahap untuk menjajaki dulu. Iya. Pak, kalau selain perusahaan itu apalagi yang sudah mungkin membuat MOU atau membuka komunikasi dengan SMK sini? Iya. Kalau MOU itu baru PT Bungkok PPW Indonesia One. Tetapi untuk kedepannya yang sudah melalui komunikasi itu sudah ada 4 perusahaan lagi yang siap hadir ke SMK Kartoharjo. Dan insya Allah besok minggu depan ada lagi yang dari dari Boyolali, Tupai Adiakmas, itu PT Tupai Adiakmas yang bergerak dalam bidang pembuatan itu loh Pak, t-shirt, training, yang sport itu, yang merek-merek seperti Asik Tiger, seperti itu yang masih dunia fashion ya? Iya, dunia fashion. Okay. Artinya nggak cuma ini aja ya dunia fashion itu Pak ya, yang mencoba menjalin kerjasama dengan sini itu? Bukan, tidak. Atau memang dulu fashion yang di Bojonegoro jenengan adalah di bidang fashion atau gimana sih Pak itu? Tidak. Saya di bidang apapun Pak. Oh gitu? Iya, di bidang apapun, maksudnya gini, nanti rencananya juga ada GS Baterai Pak. Yang sini. GS Baterai itu kan sudah kerjasama dengan kami di Bojonegoro. Dan kemarin sudah saya ajak omong-omong HRD-nya, ini baru dikomunikasikan dengan tim HRD untuk hadir di Magetan. Jadi GS Baterai Pak untuk pembuatan aki Pak. GS Baterai. Artinya udah 5 itu yang 2 fashion, kemudian ada baterai, yang masih satu lagi Pak? Sesuai dengan yang ada di sini yaitu Tata Buga, kita punya juga Tata Buga yaitu Solaria Resto Pak. Ini sudah proses untuk pendaftaran. Jadi nanti sistemnya gini, kalau sudah melakukan pendaftaran, data itu nanti dikirim ke HRD akan memunculkan jadwal untuk rekrutmen di sekolah kami gitu. Ada lagi Pak, kalau ke depan mungkin ada persiapan apa sih dari sekolah sendiri untuk menangkap peluang, dan ini memang penting banget jaringan ke dunia industri gitu. Nah ini persiapannya Pak dari sekolah sendiri Pak? Ya, persiapan untuk menunjang itu sudah kita lakukan di sini. Salah satunya yaitu kami kemarin melakukan studi banding ke sekolah-sekolah yang PKK-nya sudah maju, dan sekalian kita juga tahun ini insya Allah mengusulkan sekolah kami menjadi sekolah SMKPK pusat keunggulan. Nah kebetulan kita juga belajar tentang PKK itu bagaimana pengelolaannya dan sebagainya itu. Terus yang kedua, kami ingin melakukan perombakan Pak di manajemennya PKK, karena saya menilai PKK-nya masih kurang greget. Ada persiapan untuk menyambut kerjasama dengan para perusahaan itu. Ini harus saya siapkan juga SDM-nya, personilnya untuk mengisi di PKK, karena di PKK itu butuh orang-orang yang memang pantang menyerah, bekerja keras, dan memang benar-benar loyal. Dan yang paling utama itu adalah person yang dekat dengan anak-anak, seperti itu. Terus melakukan MOU dengan perusahaan-perusahaan yang akan kita datangkan ke sekolah, serta yang utama adalah menggandeng mitra-mitra sekolah, terutama SMK yang sudah PKK-nya sudah maju Pak. Itu karena sangat penting sekali gitu. Yang hari ini diterima nanti berapa Pak? Yang maksudnya yang dicari berapa lowongannya Pak? Tidak ada jumlah. Jadi gini, ya? Tidak ada. Jadi kalau misalkan 250 nanti bagus semua, kaget semua. Ya. Oh, saya kira dicari cuma ini yang momen yang bagus ya. Iya kebetulan. Nah, kemarin sebagai contoh di sekolah kami sebelum saya kesini kan sudah rekrutmen di SMK Purwosari. Nah itu ternyata dari 244 yang diterima 230. Oh berarti ekspansi Pak ya itu? Iya Pak, ini butuhnya 800 atau berapa karyawan. Nah ini